Cina Australia waspada dengan kekuatan Indonesia. Kapal tersebut diketahui dilengkapi rudal balistik dan berpotensi menimbulkan kerusakan besar. Prabowo sudah berjanji menenggelamkan oknum yang nekat masuk ke tanah air. Balik lagi di channel gua, Mr. Kutil. Di video kali ini kita bakal mereaksi sebuah video dari channelnya Shea Update IDN yang berjudul Amerika Eropa heboh Cina Australia mundur dari laut NKRI berkat canggihnya militer Indonesia, Republik Indonesia 1. Wah, kira-kira seperti apa nih ya videonya? Coba kita langsung simak guys videonya. Pemerintah Indonesia kembali membuat dunia internasional kagum. Kali ini tanah air berhasil membuat Cina ketakutan karena punya persenjataan canggih. Terbukti Beijing langsung menghormati kedaulatan maritim Nusantara di Laut Natuna Utara. Selain itu Australia juga segan karena Indonesia dikenal tegas dan tanpa kompromi menegakkan hukum di laut. Penasaran kisahnya seperti apa? Dengerin ceritaku sampai selesai. Cina melanggar batas kedaulatan laut Indonesia. Cina kembali membuat ulah yang meresahkan keamanan Indonesia. Baru-baru ini kapal perang negeri tirai bambu terlihat mondar-mandir di sekitar perairan Selat Sunda. Sontak aksi Cina tersebut langsung membuat panik masyarakat sekitar. Pasalnya, kapal tersebut diketahui dilengkapi rudal balistik dan berpotensi menimbulkan kerusakan besar. Cina hingga saat ini juga belum memberikan alasan jelas terkait kehadiran kedua kapal tersebut. Gak heran insiden ini menimbulkan tanda tanya besar bagi keamanan maritim Indonesia. Seharusnya kedua kapal militer ini mendapat perhatian khusus dari otoritas Indonesia. Tujuannya agar memberi kepastian gak ada pelanggaran terhadap keamanan nasional. Keresahan terhadap Cina makin membesar usai mereka membangun laboratorium penelitian bawah laut. Apalagi tempat ini dibangun di sekitar Laut Natuna Utara. Belum lagi di sekitar wilayah tersebut terdapat 62 pesawat militer Cina yang mondar-mandir. Waduh, ada apa nih guys? Air dibuat resah atas aktivitas tersebut. Terlebih Cina sering membuat keributan di area tersebut dengan berbagai negara seperti Indonesia. Alasannya karena Beijing mengklaim seluruh Laut Cina Selatan merupakan hak milik mereka. Alhasil, situasi ini sempat membuat pemerintah Indonesia resah dengan ulah Cina. Bahkan Bakamla Tanah Air sudah beberapa kali mengusir kapal negeri tirai bambu dari perairan RI. Pasalnya, kapal-kapal tersebut seringkali mencuri sumber daya yang dimiliki oleh Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah Nusantara memiliki kedaulatan untuk mengusir negara yang mencoba masuk. Indonesia memiliki hak berdaulat untuk mengeksplorasi sumber daya alam di wilayah tersebut dan tidak dapat diganggu oleh negara manapun. Tegas Bakamla. Indonesia perkuat alat tempur modern. Ancaman dari Cina juga membuat Indonesia harus bertindak tegas. Bumi Nusantara nggak boleh lengah dan membiarkan negeri tirai bambu berlaku semena-mena. Akhirnya Indonesia langsung berambisi untuk memperkuat armada maritimnya. Buktinya pemerintah telah membeli sejumlah alutsista modern secara besar-besaran. Beberapa di antaranya adalah kapal induk, kapal selam, hingga kapal perang yang dipasok dari Italia dan Turki. Selain itu Indonesia juga memboyong sejumlah alat tempur udara dari Rusia. Nih mah bukan main-main lagi guys. Kekayaan terbesar kita juga dari laut cuy. Wah, makanya jangan macem-macem. Negara lain mau ngambil seenaknya gitu ya. Tak heran kalau langkah cepat pemerintah Indonesia ini langsung dibanjiri pujian media asing. Indonesia terus meningkatkan hubungan strategis di bidang pertahanan dengan sejumlah negara dalam beberapa tahun terakhir. Upaya ini dilakukan untuk memperkuat keamanan di kawasannya. Tulis The Strategist. Selain itu, Indonesia juga aktif berkolaborasi dengan menggelar latihan militer bersama. Salah satunya adalah latihan gabungan Komodo yang diselenggarakan TNI AL pada awal 2025 kemarin. Pembinaan ini berfokus untuk menangani ancaman di bidang maritim. Latihan ini juga bertujuan untuk memperkuat kerjasama antar negara dalam menghadapi tantangan kemanusiaan dan bencana. Kabarnya, sejumlah negara besar seperti Amerika Serikat, Inggris, dan Rusia turut ikut serta. Bahkan mereka berusaha memberikan persiapan terbaik untuk Indonesia. Masya Allah. Sebut saja Rusia yang sampai mengerahkan segudang armada terbaiknya untuk melatih tentara Indonesia. Dalam latihan Angkatan Laut Internasional Multilateral Komodo 2025,
Angkatan Laut Rusia diwakili oleh korvet Reski dan korvet pahlawan Federasi Rusia, Aldar Sidenzapov, serta kapal tanker laut menengah Pechenga dari Armada Pasifik. Tulis pernyataan resmi Kementerian Pertahanan Rusia. Cina, Australia waspada dengan kekuatan Indonesia. Wah, benar-benar sih guys kalau udah kayak gini ya. Banyaknya persenjataan yang dipesan Indonesia membuat Cina ketar-ketir. Negeri tirai bambu tiba-tiba berhenti melanggar kedaulatan wilayah tanah air. Wow. Pasalnya Tiongkok sudah nggak mau lagi macam-macam dengan Indonesia. Sebaliknya, mereka justru memilih untuk bekerja sama dengan pemerintah. Buktinya kedua negara sudah sepakat berkolaborasi di wilayah Laut Cina Selatan. Kabarnya, kesepakatan ini berisi rencana untuk mengelola wilayah tersebut bersama-sama. Dengan kerjasama ini, rezim Xi Jinping sudah nggak bisa sembarangan masuk perairan Indonesia. Dirinya wajib menghormati kedaulatan wilayah Nusantara. Dalam salah satu pasal kesepakatan disebutkan kalau kedua negara akan terus saling menghormati kedaulatan dan territorial integrity. Integrasinya akan dilakukan sesuai peraturan nasional yang relevan, ucap Roy Sumirat selaku Jubir Kemlu RI. Sementara itu, respons berbeda justru ditunjukkan oleh Australia. Pemerintah negeri Kangguru memberikan perhatian khusus kepada alat tempur modern milik Indonesia. Usut punya usut, mereka memandang bumi Nusantara sebagai mitra potensial di bidang pertahanan. Wow. Pasalnya, Australia perlu kekuatan Indonesia untuk membendung dominasi Cina. Terbukti Australia langsung menggandeng Indonesia dalam perjanjian DCA tahun 2024. Kolaborasi ini memungkinkan kedua negara untuk meningkatkan pengawasan wilayah regional. Selain itu, Australia juga berencana meningkatkan industri pertahanan dengan modernisasi angkatan laut. Ancaman serius Indonesia terhadap negara pelanggar. Berbagai pelanggaran yang dilakukan pihak asing gak membuat Indonesia gentar. Sebaliknya, pemerintah semakin tegas menegakkan hukum di laut NKRI. Bahkan pihak asing ketakutan melanggar kedaulatan maritim Indonesia karena ketegasan pemerintah. Buktinya aparat tanah air baru-baru ini meringkus WNA yang menyelundupkan narkoba. Pihak polisi berhasil menggagalkan penyelundupan sabu seberat 12 kg dari warga Malaysia. Bahkan Polda Lampung mengaku sudah mengintai pelaku sejak waktu yang lama. Pelaku menggunakan bus dari Medan. Kemudian petugas yang berjaga di pintu masuk pelabuhan atau tempat pemeriksaan berhasil mengamankan satu orang kurir asal negara Malaysia yang membawa 12 kg sabu yang dimasukkan ke dalam tasnya. Ucap pernyataan Irjen Pol Helmi Santika. Selain itu, penegakan pelanggar yang masuk ke wilayah Indonesia terlihat dari aturan baru pemerintah. Pasalnya, Prabowo sudah berjanji menenggelamkan oknum yang nekat masuk ke tanah air. Saya akan cari ahli-ahli hukum. Apa wewenang yang saya bisa berikan kepada aparat? Apa kapalnya ditenggelamkan? Tolong para profesor kasih saya masukan. Nanti saya dibilang gak ngerti hukum lagi. Tapi kalau mereka mengancam kehidupan rakyat Indonesia, kalau perlu kita tenggelamkan kapal-kapal itu. Alhasil, ketegasan Indonesia dalam menindak para pelanggar mendapat berbagai pujian dari media luar. Salah satunya datang dari kanal The Pinnacle Gazette. Media ini memuji tindakan Indonesia yang pada akhirnya mampu memperkuat stabilitas regional. Indonesia tengah mengambil langkah signifikan untuk memperkuat hubungan internasionalnya karena ingin meningkatkan stabilitas regional, puji media tersebut. Selain itu, The Pinnacle Gazette juga menyebut Indonesia akan menavigasi geopolitik Asia Tenggara. Indonesia bertekad untuk menavigasi geopolitik Asia Tenggara yang kompleks secara efektif. Kedepannya, keterlibatan ini akan membantu memperkuat peran Indonesia di ASEAN dan sekitarnya, memastikan negara ini tetap menjadi pusat keamanan dan kemakmuran regional. Jadi begitulah cerita kecanggihan alutsista Indonesia yang berani melawan Cina. Wah, kalau begini mah udah oke banget nih ya. Pertahanan kita udah sangat kuat banget ternyata ya. Sampai-sampai membuat negara-negara lain yang berusaha untuk nakal kepada Indonesia ketar-ketir nih. Wah, keren banget deh pokoknya. Memang untuk negara supaya ditakutin oleh negara lain atau supaya disegani, itu memang yang perlu dilakukan adalah dikuatkan dari segi pertahanan, guys. Kalau udah pertahanannya kuat, wah, kemungkinan negara lain juga nggak bakal berani macam-macam, guys. Untuk hukum tadi disebutkan perlu banget ketegasan. Jadi bukan main-main gitu. Jangan hanya ancaman-ancaman aja, tapi harus memang benar-benar dilakukan semestinya gitu, seadil-adilnya, supaya tidak sembarangan kepada Indonesia. Semoga untuk kedepannya Indonesia bisa menjadi yang lebih baik terus, lebih baik, sampai bisa menjadi negara yang sukses, negara maju.
Nah sekarang gue pengen denger nih, menurut pendapat kalian setelah nonton video barusan kira-kira seperti apa? Yuk langsung aja di komen di bawah sini. Jangan lupa juga untuk video barusan, linknya gue taruh di deskripsi bawah. Klik link tersebut, sama-sama kita support channel Shea Update IDN. Jangan lupa juga tinggalkan like dan juga subscribe di bawah guys. Thank you. Damn.